Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kali ini mempertemukan kita semua di dalam pelajaran fikih untuk kelas 10 SMKI Al-I'tisam. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua. Dan insyaAllah pada pertemuan yang kedua ini kita akan langsung kepada pembahasan fikih. InsyaAllah ta'ala. Di dalam belajar fikih ini kita akan memakai kitab panduan. Apa kitab panduannya? Antum bisa lihat di sini. Kitab panduan kita adalah kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Ya. Ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim bin Badawi. Kalau kita artikan Al-Wajiz artinya adalah ringkasan. Al-Wajiz adalah ringkasan. Fi fiqh sunnah, di dalam fikih sunnah. Wal kitabil aziz, dan kitab al-aziz, yakni Al-Quran. Berarti kitab ini adalah akan mengkaji tentang fikih yang terkandung di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kedua ada beberapa yang akan kita bahas. Pertama adalah kita masuk ke dalam Kitabut Taharah. Kemudian kita akan memahami tentang ta'rifut taharah atau definisi dari taharah. Dan yang terakhir pada pertemuan kali ini kita masuk ke dalam babul miyah. Ta'rifut taharah, pengertian taharah. Apa yang dimaksud dengan taharah? Kita sering dengar, ya. Dan para ulama, terutama adalah para fuqaha, mereka memulai kitab fikihnya itu dengan Kitabut Taharah. Mulai dengan Kitabut Taharah. Kenapa Kitabut Taharah ini didahulukan? Karena taharah ini menjadi syarat. Menjadi syarat sahnya suatu ibadah yang mengharuskan kesucian. Misalnya adalah salat. Salat itu tidak akan sah kecuali didahului dengan taharah. Didahului dengan bersuci. At-taharatu lughatan an-nadhafatu wan-nazahatu minal ahdath. Kita masuk ke dalam pengertian taharah secara bahasa. Jadi setiap pengertian insya Allah nanti ke depan ada dibahas pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Secara bahasa di sini maksudnya adalah menurut bahasa Arab. Apa yang diungkapkan oleh orang Arab. Begitu. Kenapa menggunakan bahasa Arab? Karena memang Islam itu adalah datang, ya, Allah turunkan, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang berbahasa Arab. Maka segalanya kita mulai dengan bahasa Arab. Penting bagi kita untuk faham dan mengerti bahasa Arab. Taharah secara bahasa artinya adalah bersih dan suci dari hadath-hadath. An-nadhafatu bersih. Wan-nazahatu
suci. Minal ahdath, dari hadas-hadas. Dan ini adalah taharah secara bahasa. Wastilahan, secara istilah taharah adalah raf'ul hadathi au izalatun najasi. Apa artinya? Secara istilah, taharah adalah raf'ul hadathi, mengangkat hadas. Au izalatun najasi, atau menghilangkan najis. Mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Insya Allah nanti ke depan kita akan mengkaji juga, membahas apa perbedaan hadas dengan najis. Tapi insya Allah bukan sekarang, akan tapi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Baik, kita masuk ke dalam babul miyah. Babul miyah. Bab tentang air. Kenapa dibahas bab air ini? Karena memang air ini adalah alat untuk bersuci. Jadi, alat untuk bersuci pada asalnya adalah dengan air. Al-miyah, ya, al-miyah adalah jamak dari al-ma. Artinya adalah air. Jadi, babul miyah artinya adalah bab tentang air. Air, begitu. Airnya banyak, begitu. Jadi nanti akan dibahas juga tentang macam-macam air. Kata beliau, kullu ma'in nazala minas sama'i aw kharaja minal ardi fahuwa tahurun. Setiap air yang turun dari langit atau keluar dari bumi, maka dia adalah tahurun, suci. Setiap air yang turun dari langit atau keluar dari bumi adalah suci. Ya. Air yang seperti ini dikenal oleh para fuqaha dengan sebutan air mutlak. Air apa? Air mutlak. Artinya adalah air yang memang sesuai dengan zat dan karakter yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti itu. Belum ada campuran atau sentuhan apapun. Ya, ini disebut dengan air mutlak. Belum ada pengaruh apapun. Kalau air itu dimasak, kemudian dibuat untuk menyeduh kopi, maka itu bukan disebut air mutlak. Namanya air kopi dan sejenisnya. Air teh atau air yang lainnya. Baik. Di sini akan dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa air yang turun dari langit dan keluar dari bumi itu semuanya adalah air suci yang bisa mensucikan. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang suci. Turunkan dari langit ini adalah air hujan. Bisa air embun juga adalah bisa. Karena dia turun dari langit. Maksudnya dari atas ke bawah. Ya. Tentu yang dimaksud langit di sini adalah yang biasa kita kenal awan. Ya. Karena makna dari langit itu atas. Ya. Jadi kami turunkan dari atas ya, ke bawah air. Berupa air hujan ataupun air embun. Berikutnya berdasarkan hadis. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda tentang laut. Ya, tentang laut. Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dia di sini adalah laut. Laut itu adalah suci airnya dan halal bangkainya. Bangkainya di sini adalah bukan bangkai yang dibuang ke laut. Maksudnya adalah bangkai binatang laut, yaitu ikan. Ya, ikan kalau mati di laut, maka bangkainya itu adalah halal. Airnya, air lautnya bisa digunakan untuk bersuci, untuk berwudu dan sejenisnya. Beliau juga alaihi salatu wassalam
ya bersabda tentang sumur. Bagaimana dengan air sumur? Nah, air sumur itu berarti air yang keluar dari bumi, ya. Air yang keluar dari bumi berupa mata air ataupun air sumur. Beliau bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un." Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci. Innal ma'a tahurun. Sesungguhnya air itu suci. Yaitu air yang ada di sumur atau air yang keluar dari mata air. Ya. Mata air yang ada di sumur itu ya. Itu suci. Dan tidak ada sesuatu pun yang menyebabkannya najis. La yunajjisuhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyebabkannya najis. Nah, ini nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut tentang la yunajjisuhu syai'un pada pertemuan yang akan datang. Yaitu ketika air itu bercampur dengan sesuatu, apakah menjadi najis atau tidak. Tapi pada asalnya air itu adalah suci dan mensucikan. Bisa digunakan untuk berwudu dan yang sejenisnya di dalam bersuci untuk salat ataupun untuk yang lainnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil pelajarannya. Silahkan anak-anak sekalian untuk mencatatnya, merangkumnya, menyimpannya, begitu ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.